saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saja kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama dengan lagu ini, denganmu Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan bersama-sama ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu, Kau yang memimpin kami dari kemenangan sampai kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes, nyatakan imanmu, deklarasikan. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu Tuhan. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Dan saya sebetulnya udah cukup lama duduk di depan keyboard saya malam ini untuk merekam apa ya. Saya coba tadi gali beberapa lagu, tapi rasanya yang muncul yang kena klek gitu adalah lagu ini, lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Ini lagu yang gampang, lagu yang kita semua udah kenal. Lagu dan cerita sebetulnya sangat menarik ya, cerita yang menurut saya salah satu yang paling menarik dalam Injil. Cerita tentang wanita mendaran 12 tahun, tapi juga tentang Yairus. Yairus yang pertama kali nyamperin Yesus bilang, Tuhan, anakku sakit keras,
Waktu itu kita tampilin juga di The End of the Beginning, Tuhan anakku sakit keras, tolong sembuhin gitu. Terus Yesusnya ikut di tengah jalan rame, tiba-tiba ada wanita nih jamah jubahnya Yesus dan Yesus dan sembuh gitu ya, dia sembuh pendarahannya 12 tahun. Tapi menarik menurut saya adalah ceritanya Yairus harus nunggu, harus melihat orang lain mendapatkan mujizatnya dulu. Sementara dia harus nunggu, dan di tengah-tengah nunggunya dia itu, di dalam perjalanannya dia yang dia berharap Yesus akan menyembuhkan anaknya, tiba-tiba disamperin orang dari rumah bilang, nggak usah, anakku udah mati gitu. Yang keren menurut saya jawabannya Yesus, don't be afraid, only believe. Jangan takut, percaya saja. Kali mungkin kita dalam kehidupan kita ngeliat kok orang lain udah dapat mujizatnya, orang lain udah dapat jawaban doanya, kok kita belum, kok kayaknya kita malah keadaannya semakin memburuk buat kita. Tapi don't be afraid, only believe. Saya juga ngomong ke diri saya sendiri, kita semua pasti lagi menantikan janji Tuhan satu dan lain hal. Saya percaya kalau kita mau terus keep pushing bersama Tuhan, terus jalan sama Tuhan, terus percaya, only believe, dan gak takut, dan gak membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita dan membuat kita menyerah, maka pasti suddenly a touch from heaven juga akan turun buat hidup kita. Amen. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu Like the Woman with the Issue of Blood, we press in, press in, like the blind man waiting patiently, we press in through the crowd, and then suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescued me, and then suddenly a touch from heaven, Jesus came and set me free. Sekali lagi di depan, like the woman with the issue of blood, we press in, like the blind man waiting patiently, we press in through the crowd, and then suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescued me, and then suddenly a touch from heaven, Jesus came and set me free. Oh, suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescued me, and then suddenly a touch from heaven, Jesus came and set me free, Jesus came and set me free, Jesus came and set me free. Terus berharap, terus berjuang, terus percaya. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita sudah memasuki bulan yang baru ya, bulan November. Nah, saya
ingin mempersiapkan, nanti kan kita akan bulan Desember kita akan memasuki Natal. Dan sebelum itu di tanggal 11 Desembernya itu adalah terakhir sesi dari HOTK Ministries yang terakhir. Kita akan membuat year end celebration dan akan dibuat on-site ya, tempatnya nanti akan diberitahukan. So bisa save the date untuk teman-teman yang di Jakarta khususnya, kami undang untuk bisa datang ke acara year end celebration. Nah, sebelum sampai ke year end celebration itu, saya tergerak untuk digerakkan Tuhan untuk memberikan satu sesi yang saya sebut before Christmas begitu ya, supaya tahun ini kita punya Natal yang berbeda karena kita punya persiapan yang lebih. Nah, persiapan apa saja yang nanti kita akan buat, kita akan ikuti mulai dari Jumat ini, lalu Jumat depan kita seling sesi evening tea yang terakhir ya untuk tahun ini. Setelah itu tanggal 19-nya, lalu tanggal 26-nya kita akan terus dengan serial Before Christmas ya. Nah, apa saja itu? Malam hari ini saya mengambil satu topik diawali dari sebuah janji. Nah, apa itu nanti kita akan sama-sama bicarakan malam ini. Tapi mari kita satukan hati kita sama-sama mau berdoa dulu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali boleh duduk dekat kaki-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran yang daripadamu. Tuhan, siapkan hati kami ini Tuhan untuk nanti sampai kepada hari Natal. Kami tidak ingin menyambut Natal seperti biasa saja, seperti yang selalu menjadi rutinitas. Kami ingin Natal tahun ini menjadi Natal yang sungguh-sungguh kami menyiapkan hati kami. Dan kami mensyukuri anugerah yang terbesar di dalam hidup kami, yaitu Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, mari Engkau yang membukakan semua kebenaran-kebenaran-Mu, dan Engkau juga yang membuka selubung-selubung yang masih menutupi hati kami Tuhan, supaya setiap kebenaran-Mu itu boleh kami terima, kami mengerti, dan itu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara malam hari ini, Engkau yang berdaulat di dalam pikiran dan hati kami dan juga di tempat kami mendengarkan kebenaran firman ini. Tidak ada kuasa apapun selain dari kuasa Tuhan Yesus yang boleh ikut campur di dalam sesi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa, kami menundukkan diri kami, dan kami bersyukur. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus pastinya itu selalu menjelang Natal atau pada waktu misa atau kebaktian Natal seringkali kan dibacakan. Nah, banyak orang membicarakannya untuk beberapa minggu biasanya di bulan Desember khususnya, dan setelah itu 11 bulan berikutnya sudah tidak ada orang yang membicarakan kisah Natal lagi. Kenapa? Nggak relevan katanya, ya, karena banyak orang berkata seperti ini. Menurut banyak orang bahwa cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu hanya bermakna pada waktu Natal saja, ya, pada waktu bulan Desember saja gitu. Seperti lagu-lagu Natal yang mulai dipasang bulan Desember, mulai diperdengarkan. Tapi ngomong-ngomong di Jakarta khususnya, saya nggak tahu yang di kota lain ya, tapi di Jakarta ini luar biasa ya. Hari Senin kemarin saya sempat pergi ke mall, saya duduk dan saya dengar lagu, sudah mulai dipasang lagu-lagu Christmas. Bahkan bukan hanya lagu, tetapi juga hiasan ornamen Natal itu, ada pohon Natal, ada lonceng, ada apa, sudah mulai dipasang. Luar biasa ya, padahal ini bukan negara Kristen ya, tetapi mayoritasnya bukan Kristen, tetapi itu sudah dipasang. Karena semuanya untuk apa? Sebetulnya untuk bisnis, ya kan, seperti itu. Nah, padahal kebenarannya kisah luar biasa ini punya makna untuk every day of our life. Ya, bukan hanya pada hari Natal atau pada bulan Desember saja, ya, atau menjelang Natal saja, ya. Nah, mengapa kisah kelahiran Tuhan Yesus itu sangat punya makna?
di dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kisah Natal sebetulnya adalah a message of hope that says God always remember His promise and fulfills them in His perfect timing. Sebuah pesan pengharapan yang berkata bahwa Tuhan selalu ingat akan janjinya dan menggenapinya dalam waktunya yang sempurna. Seperti di firman Tuhan di Galatia 4 ayat 4a, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Artinya kita itu punya Tuhan itu yang gak asal-asalan, tetapi Tuhan yang menghitung. Dan hitungan waktunya itu, timingnya itu selalu tepat. Siapa sungguh ingin mengaminkan ini? Tulis amin di live chat Anda dulu ya. Nah, nanti di year end celebration di tanggal 11 Desember kita akan ngobrolin lagi gitu istilahnya ya tentang Allah yang gak pernah ingkar janji ini secara lebih dalam. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya yang ditinggal di Jakarta dan sekitarnya siap-siap untuk datang ya. Kita akan buat di pagi hari bukan di malam hari, itu hari Sabtu ya. Tapi yang kedua, kisah Natal memberitahu kita bahwa God uses ordinary people who love Him to do extraordinary things for His kingdom. Tuhan memakai orang-orang biasa yang mengasihinya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaannya. Siapa di antara Anda yang berkata gini, aku ini orang biasa saja, tapi aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang berkata begitu? Coba kasih tanda begini ada gambar tangan kan ya, ditulis ditaruh di live chat Anda. Artinya apa? Anda harus percaya bahwa Tuhan dapat melahirkan hal-hal besar di dalam diri Anda. Ya, bahkan saat Anda berpikir bahwa nggak ada kemungkinan hal-hal besar itu terjadi di dalam diri Anda. Ya, tapi kisah Natal menjamin kita bahwa with God nothing is impossible. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda lagi ya. Nah, kisah Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu begitu besarnya mengasihi Anda dan saya sampai-sampai Dia itu mengirim bagian dari dirinya. Apa itu bagian dari dirinya? Putra tunggalnya. Betul kan ya? Untuk ada di tengah-tengah kita. Bagi Anda dan saya sebagai apa? Terang di tengah kegelapan. Harapan di tengah keputusasaan. Dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa kita atau mengajak kita ke dalam perjalanan intim dengannya setiap hari. Ya, siapa siap untuk memulai perjalanan kita mengikuti kisah Natal yang berbeda sampai dengan year end celebration kita di tanggal 11 Desember nanti. Tulis saya siap dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Sebelum Natal terjadi di Bethlehem Bapak Ibu Saudara, Allah itu sudah memberitahukan sebetulnya rencananya ini kepada para nabinya ya. Bahkan sebenarnya pemberitahuannya kepada para nabinya ini seperti seolah-olah tuh seperti Allah itu ingin mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan begini. Aku sudah pernah loh menjanjikan seorang penebus. Ya, sebelum dia ngomong sama para nabi, itu sebetulnya dia dengan dia ngomong kepada para nabi itu sebetulnya dia mau mengingatkan gitu. Aku ini sudah pernah loh menjanjikan kepada kalian semua seorang penebus. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih ingat kapan janji yang pertama tentang penebus itu diberikan? Di Kejadian 3 ayat 15. Ya, yang disebut proto-evangelium. Waktu Natal tahun lalu saya pernah memberitakan ini ya. Kalaupun manusia lupa, Tuhan itu ternyata nggak pernah lupa apa yang Dia sudah janjikan. Siapa berkata amin lagi? Ya, amin.
Dan dari sekian banyak nabi, nabi itu kan banyak sekali. Ada 3 nabi besar yang nubuatannya tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus itu sangat terkenal. Anda tahu, ingat siapa 3 nabi itu? Nabi Yesaya, Mika, dan Yeremia. Ya, nah kita akan coba memahami apa yang disampaikan oleh ketiga nabi ini yang mereka pastinya mendengar dari Tuhan. Tetapi bukan secara detail kita akan membahas kitab Yesaya, kitab Mika, kitab Yeremia yang nggak kelar sampai tanggal 11 Desember ya. Melainkan saya ingin seperti bercerita saja tentang inti yang disampaikan tentang kelahiran Sang Penebus. Dan yang terpenting adalah apa yang harusnya kita siapkan. Yang ini dikatakan, dinubuatkan oleh para nabi ini sebelum kelahiran Sang Penebus itu. Ya, nah ayat-ayat detailnya ini PR buat Anda semuanya nanti mencari sendiri. Maksudnya Anda semua nanti mempelajari lebih detail untuk saat teduh, kitab Yesaya, kitab Mika, ya, kitabnya Nabi Yeremia, begitu. Semua pastinya ada di Alkitab. Supaya Anda bisa cek and recheck, ya, apakah yang saya sampaikan ini benar adanya atau tidak. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Kalau saya boleh mengibaratkan dengan sebuah alat musik, Yesaya ini seperti terompet. Nah, terompet yang bunyinya, trompet kan bunyinya nggak halus ya, bunyinya kenceng. Tapi sebetulnya juga melodius. Tergantung siapa yang ngedengerinnya. Ya, kalau yang mendengar adalah orang yang suka terhadap suara trompet, ya akan bilang itu merdu. Melodius ya. Tetapi kalau yang nggak suka akan bilang apa? Berisik. Suara trompet tuh berisik gitu ya. Nah, Yesaya ini menjadi alat Tuhan untuk memproklamasikan dan untuk memperingatkan gitu ya. Memperingatkan apa? Memperingatkan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada kejahatan kalian, kepada pemberontakan kalian, kepada hati kalian yang tidak setia. Dan hati kalian yang tidak setia itulah, kata Yesaya, yang membawa kepada penghakiman ke atas hidup kalian. Yesaya terus menyuarakan itu. Dan apa tanggapan dari orang-orang pada zamannya Yesaya? Mereka berkata, diam Yesaya. Gak ada orang yang mau mendengar apa yang kau katakan itu. Bahkan Raja Yehuda waktu itu berkata kepada Yesaya begini, engkau ini kan seorang yang pandai kan, engkau ini kan seorang yang terpelajar. Yesaya, engkau seharusnya itu kan kamu punya pengetahuan, kamu orang pinter gitu ya, kamu punya pengetahuan tentang sejarah, tentang ekonomi, tentang teologi. Kenapa sih engkau tidak berbicara saja tentang pengetahuanmu itu gitu ya. Lalu juga raja berkata, engkau dan aku ini kan bersahabat. Karena Yesaya ini orang pinter ya, orang pandai. Nah, kamu kan bersahabat dengan aku toh, cukup dekat, kata raja. Mengapa kamu malah terus menyuarakan nubuatan yang membuat orang itu stres gitu? Ya, ternyata orang itu nggak suka ketika diingatkan akan dosanya. Ketika diingatkan untuk bertobat, itu tidak suka. Ya, apa jawab Yesaya? Yesaya berkata, karena aku punya close relationship dengan Tuhanku, maka aku harus memberitahukan kepada engkau dan rakyat Yehuda apapun yang aku dengar dari Tuhan. Ya, Yesaya dengan berani berkata itu kepada raja. Nah, tetapi di tengah semua pesan yang mungkin tidak mengenakkan telinga dan hati ini di orang pada zamannya, bagaimanapun juga Yesaya juga menyampaikan yang namanya pesan pengharapan. Apa itu pesan pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya? Allah akan memberikan jalan penebusan pada mereka yang punya humble heart, ya, rendah hati dan mau bertobat, kata Yesaya. Itu akan ada yang namanya jalan penebusan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan tandanya. Nah, itu dituliskan di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Lalu Yesaya menjelaskan Immanuel itu adalah God with us. Tuhan yang ada bersama kita adalah seorang raja kebenaran yang akan memerintah bumi ini selama-lamanya. Itu Yesaya sudah ngomong. Di mana? Di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keren ya? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Semua orang yang mendengar bagian nubuatan yang ini, yang tentang jalan penebusan ini, ya senang. Tapi mereka nggak punya hati yang humble, nggak punya a humble heart. Untuk apa? Untuk mau menerima pesan pertobatan. Padahal Yesaya berkata bahwa sebelum ada jalan penebusan itu, kamu semua tuh harus punya a humble heart. Untuk kamu ngerti kesalahanmu seperti itu, ya. Untuk berbalik dari dosa yang sudah terlalu biasa mereka lakukan. Sampai mereka nggak ngeh lagi bahwa itu dosa. Ya. Dan Yesaya seperti berkata bahwa sebelum penebus itu datang, jalan penebusan itu datang, kamu harus bertobat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nabi yang kedua, yaitu Nabi Mika. Mungkin jarang orang baca kitab Mika ya. Nabi Mika ini dengan jelas memperingatkan tentang yang namanya ketaatan dan jangan menyembah berhala yang oleh Nabi Mika disebut sebagai false god. Ya, Tuhan yang palsu. Ya. Mika berkata kalau penduduk Yehuda, kalian ini semua penduduk Yehuda terus tidak taat kepada Tuhan dan terus menyembah Allah palsu, false god tadi, kalian semua pasti akan jatuh ke tangan musuh. Ya, musuhnya mereka maksudnya. Dan baik rakyat maupun Raja Yehuda berkata kepada Mika apa? Tenang Mika, gak usahlah kamu terlalu serius sama Tuhan. Biasa aja napa gitu. Ya kalau pakai bahasa sekarang gitu. Mau bicara tuh yang enak-enak. Yang tentang berkat gitu, tentang kelimpahan. Ya kalau yang enak-enak pasti banyak orang mau dengerin kamu. Ya. Dan di tengah semua seruan pertobatannya, Mika juga menyampaikan sama dengan Yesaya pesan pengharapan. Mari kita lihat. Mika 5 ayat 1 dan 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Itu kata Mika, ajaib ya. Sejak dahulu kala, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sama, mereka semua rakyat Yehuda ini senang bahwa Mika bernubuat tentang seseorang yang akan bangkit memerintah Israel. Namun hati mereka senang punya, nanti akan Israel ini menang, ya kan, Yehuda dan Israel akan menang. Tapi mereka tetap tidak punya hati yang mau taat kepada Tuhan. Ya, cuman senang dengan kemenangannya tapi tidak mau mendahului. Mika berkata harus didahului itu dengan ketaatan. Tapi itu nggak digubris gitu. Ya, nggak dipeduliin. Nah, dan terakhir yang kita akan lihat malam ini adalah Nabi Yeremia. Kalau tadi Nabi Yesaya itu seperti terompet, Nabi Yeremia ini banyak orang berkata kan begini, kalau baca kitab Yeremia itu kok capek ya Bu, capek tante gitu ya. Kenapa? Karena Yeremia ini ibaratnya kalau alat musik ini biola solo violin gitu. Jadi biola yang dimainkan tunggal. Karena apa? Pesannya tuh hanya satu. Khususnya untuk para pemimpin negeri dan pemuka agama. Kalian itu semua korup, kata Yeremia. Baik para pemimpin negeri, tetapi yang lebih parah lagi adalah kalian para pemuka agama.
Kalian adalah orang-orang yang seharusnya bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Tapi kalian malah menjual suara Tuhan tersebut. Untuk apa? Untuk ambisi atau kepentingan pribadi kalian. Aku sungguh berduka, aku sungguh berkabung. Anda kalau baca kitab Yeremia itu isinya perkabungan. Ya, perkabungannya Yeremia. Karena kalian tidak mau menaati hukum-hukum Allah. Lalu dia berkata, kalau kalian tidak berbalik ke jalan yang benar, pasti Tuhan akan mengirim kalian kepada musuh-musuh kalian. Jadi Tuhan yang ngirim, dikasihkan ya artinya kalah pasti. Ditangkap ya sebagai tawanan dan dibuang. Dan rakyat berkata, stop Yeremia. Jangan ngomong itu terus, jangan terus bernubuat tentang bencana. Kami capek, kami ingin dengar yang namanya yang positif. Gitu istilahnya ya, yang tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang keamanan. Ya, sound familiar? Sekarang juga banyak orang begitu kan ya. Ngapain sih mesti ngotbahkan tentang yang peperangan rohani gitu, yang tentang apa, yang tentang pertobatan, tentang harus mengampuni. Gak usah lah. Khotbah aja tentang yang gimana caranya supaya berkat kita tuh melimpah. Ya. Padahal semua itu diawali dengan yang namanya pertobatan hati. Ya, bahkan raja waktu itu berkata, aku nggak yakin Yeremia bahwa engkau sungguh-sungguh mendengar dari Tuhan. Itu jangan-jangan cuman prediksimu belaka. Ya, jadi bukan nubuat tapi lu buat-buat gitu istilahnya. Ya, bahwa kita itu akan dibawa ke pembuangan oleh musuh-musuh kita. Nggak percaya aku. Kata raja, tulisan-tulisan kamu itu harus dihancurkan. Dan betul, raja memerintahkan tulisan-tulisan Yeremia itu sungguh-sungguh dibakar Bapak Ibu Saudara. Publicly, jadi di depan publik gitu, dibakar. Ya, nanti Anda baca sendiri kitab Yeremia. Namun tidak ada yang dapat menghancurkan yang namanya urapan Tuhan atas nabinya. Atas Yeremia. Maka Yeremia menulis lagi dan menulis lagi. Dan kali ini adalah tentang pesan pengharapan. Apa itu? Mari kita lihat. Yeremia 33 ayat 15-16. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan ketenteraman. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil. Tuhan adalah Tuhan keadilan kita. Ya, rakyat senang mendengar tentang yang namanya pembebasan, tentang kemenangan. Ya, namun mereka nggak cukup punya iman ternyata nantinya untuk mempercayai janji tersebut sampai menjadi kenyataan. Mereka nggak mudeng, sang tunas ini sebetulnya siapa? Ya, penduduk Yehuda tidak mendengarkan peringatan yang telah disampaikan oleh para nabi Tuhan tersebut. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh ketiga nabi tersebut, Israel dan Yehuda dikalahkan oleh para musuh mereka dan dibawa ke pembuangan. Dan dengan itu, istilah saya, suara kenabian itu berhenti. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali di dalam hidup kita, ketika kita hanya mau dengar yang kita rohanikan dengan berkata, aku sukanya dengar yang positif-positif, itu memang baik. Kan Filipi 4 ayat 8 berkata semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Masukkan itu, ya kan, pikirkanlah itu, betul. Tetapi kalau yang namanya suara kenabian, jangan sampai kita tolak. Ya, karena ini adalah suara Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita itu jangan simpan dosa, jangan simpan pahit, jangan simpan marah. Kalau itu Tuhan highlight lewat nabinya yang mengatakan bahwa kamu tuh ada dosa seperti Nabi Nathan waktu menunjuk hidung Daud. Ya, Daud itu mengerti itu adalah suara Tuhan, suara kenabian, dan dia tidak tolak itu. Tetapi berapa banyak orang yang bisa mengerti suara kenabian? Ketika itu kita tolak, istilah saya, suara kenabian itu akan berhenti. Dan itu berbahaya banget buat hidup kita.
400 tahun berlalu sebelum akhirnya terdengar kembali suara profetik. Harus menunggu 4 abad Bapak Ibu Saudara. Dan selama 4 abad orang akhirnya ingat apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut. Semua nubuatan tentang masa yang suram telah berlalu. Pastinya pesan pengharapan itu yang disampaikan oleh para nabi, pesan yang suramnya sudah mereka buktikan, betul? Ya, mereka betul-betul dibuang dan itu 400 tahun dalam pembuangan. Nah, tetapi kan ada pesan-pesan pengharapan. Pastinya kalau pesan yang suram itu sudah digenapi, pesan pengharapan kan sebetulnya juga harusnya mereka paham. Pesan pengharapannya juga pasti akan digenapi. Ya, Allah menjanjikan untuk mengirim putranya untuk menebus mereka. Itu sebabnya mereka menantikan Mesias datang. Mereka menantikan sang terang itu untuk menembus kegelapan yang mereka sudah rasakan, kan, kegelapan itu. Mereka haus akan air kehidupan di tengah kehidupan mereka yang kering dan mandul. Mereka merindukan seorang penyelamat untuk membebaskan mereka dari penjajah. Mereka benar-benar membutuhkan damai abadi untuk melepaskan mereka dari keletihan yang amat sangat, khususnya di jiwa mereka. Ya, karena di pembuangan itu nggak enak. Mereka berteriak kepada Tuhan untuk mengirim sang penyelamat. Itulah satu-satunya pengharapan mereka. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah mereka sungguh percaya? Apakah mereka sungguh dapat percaya saat apa yang Tuhan sudah janjikan dan mereka butuhkan, tadi kan mereka berteriak untuk seorang penyelamat, itu sungguh digenapi, apakah mereka sungguh dapat percaya? Pelajaran apa Bapak Ibu Saudara? Anda kan bisa menjawabnya. Ternyata mereka nggak percaya. Betul? Even sampai hari ini. Ya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah yang terjadi sebelum Natal tiba ini? Ya, biasanya ini agak hampir-hampir nggak pernah orang membicarakan hal ini. Ya kan fokusnya Natal di Bethlehem, di Palungan, Yesus di Palungan. Tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah yang tadi kita dengarkan ini? Ini terjadi sebelum Natal tiba, kan? Berapa banyak sudah warning Tuhan yang Anda dan saya sudah baca di dalam firman-Nya. Berapa banyak juga janji pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Yang kita dapatkan dari firman-Nya juga. Apakah kita seperti orang-orang pada zaman Nabi Yesaya yang tidak punya a humble heart untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan di firman-Nya. Saat dia highlight kita tentang 1, 2, 3 hal yang itu Tuhan bilang itu baunya kok menyengat ya untuk hatiku, untuk hidungku. Apakah kita cukup punya a humble heart untuk mengakui itu? Ya. Apakah kita seperti orang-orang pada zaman Mika yang menolak untuk menaati Tuhan saat sudah jelas-jelas Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya? Seringkali ketaatan untuk hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Untuk saat teduh secara rutin. Ya, untuk kita itu mempunyai jam-jam doa. Yang itu Tuhan, kita seringkali sudah membiarkan sekian lama Tuhan itu menunggu kita. Harusnya kita yang menunggu-nunggu Tuhan. Kita yang harusnya wait expectantly katanya. Iya kan? Menanti-nantikan dengan penuh harapan. Ini Tuhan yang menanti-nantikan Anda dan saya. Dengan penuh harapan. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Ya, tapi sampai di mana? Ada yang mengatakan bahwa ketaatan yang ditunda itu, delay obedience means disobedience. Di mata Tuhan. Ya, apakah kita hanya fokus untuk mempersiapkan Natal dengan semua ornamennya. Mungkin kita sekarang udah siapin, nanti saya kalau Natal mau pakai taplak ini. Ya kan, ada ornamen apa, rumah mau dihias begini, di depan pintu dikasih mistletoe.
Ada yang merencanakan mungkin membuat, sekarang kan sudah boleh onsite, nanti mau buat drama Natal atau tablo Natal atau worship Natal seperti itu. Enggak ada yang salah. Tetapi lebih dari itu, ternyata sebelum Natal tiba, Tuhan itu sudah mengirim nabinya untuk mengingatkan tentang yang namanya ketaatan. Itu lebih dari sekedar persembahan kita di hari Natal nanti. Ya, apakah kita seperti orang pada zaman Yeremia yang mendengar nubuatan tetapi tidak punya cukup iman untuk mempercayai janji itu menjadi nyata? Ya, betul enggak? Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengajar ibu-ibu di Komsel untuk lebih baik punya satu janji Tuhan untuk tahun ke depan daripada punya 5 rencana planning untuk tahun yang ke depan. Kenapa? Lalu ibu-ibunya keren, semua pada menjawab begini di Komsel. Iya Bu, kalau kita punya 5, 6 atau bahkan 10 planning gitu. Biasa orang kan di akhir tahun punya namanya resolusi untuk tahun 2022 gitu ya kan. Ya nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi kalau hanya punya itu, hanya punya planning, tapi nggak punya janji Tuhan, hati-hati. Ibu-ibu pada bagus-bagus berkata begini, planning kita belum tentu itu adalah rencana Tuhan. Dan belum tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau kita pegang satu janji Tuhan itu murni. Betul? Dan janji Tuhan itu tidak pernah keliru. Lalu ada satu ibu yang keren yang berkata begini di dalam diskusi, saya ikut mendengarkan. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita hanya percaya aja bahwa dia pasti kerja seperti lagu yang kita nyanyikan itu. Ya kan, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya, kan begitu. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, kan begitu ya. Jadi ibu ini bilang, ya saya tinggal bilang aja, Tuhan engkau kan yang janji, ya kan. Aku percaya engkau pasti akan menepatinya. Kalau rencanaku sendiri, ya mungkin Tuhan akan bilang, itu kan rencana-rencanamu sendiri, sok gitu ya kan. Terserah kamu begitu. Ya, jadi keren ya. Jadi ini ibu-ibu Komsel yang keren-keren ya. Jadi saya bilang, oh benar banget gitu ya. Karena apa? Seringkali kita juga mendidik anak-anak kita untuk, ayo kamu tuh harus punya planning, harus punya rencana. Tapi jarang orang tua yang mendidik putra-putrinya gini. Kamu harus punya janji Tuhan di dalam hidupmu yang kamu harus pegang. Iya kan? Nah, saya bilang kepada ibu-ibu kemarin, harusnya ibu-ibu mengajar putra-putrinya untuk punya janji Tuhan. Jangan cuma punya planning. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga malam hari ini ya harus punya janji Tuhan sebelum akhir tahun, sebelum year end. Anda semua coba punyai. Bagaimana bisa dapat janji Tuhan? Ya pastinya dengan tadi kan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya Anda pasti harus baca Alkitab. Datang janjinya enggak, Tuhan saya pengen punya janji. Teplok datang, kan tidak begitu ya. Gitu. Jadi harus bergaul karib dengan Tuhan, baca firman Tuhan dan nanti menemukan janji-janji Tuhan itu, lalu itu menjadi rema dan Anda pegang. Itu adalah janji untuk hidup Anda begitu. Ya. Ya gitu. Jadi ini yang Anda harus sungguh-sungguh pahami. Ya, saya dulu hamil dan waktu saya hamil anak saya bilang, Tuhan saya minta satu janji Tuhan. Selain untuk kehamilan saya juga untuk anak saya ini gitu ya kan. Karena ini adalah anak perjanjian, anak yang diminta dari Tuhan kan begitu. Lalu Tuhan memberi saya Yesaya 41 ayat 10. Makanya saya ingin memberi nama anak saya dulu Daud, tapi Tuhan nggak kasih. Tuhan kasih namanya Ezra. Kenapa? Karena Ezra itu artinya tangan Tuhan yang menolong. Janjinya adalah dari Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan diberikan ke saya, tapi kan untuk anak saya. Jadi ketika Ezra lahir, ketika ya dipanggilnya Deo ya, saya pegang janji itu.
waktu dia mulai sudah bisa mengerti, sudah diajak ngobrol, saya mulai katakan, nah arti nama kamu Ezra itu adalah tangan Tuhan tangan Tuhannya selalu menolong. Jadi saya berkata kepada dia, waktu dia mau berangkat kuliah keluar, saya bilang, setiap kali ada kesulitan, bukan saya mendoakan kesulitan, tetapi dalam hidup kan orang nggak mungkin terhindar dari kesulitan. Saya bilang, jangan pernah lupa namamu itu Ezra. Jadi kalau ada kesulitan apa, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan seperti namaku Ezra. Itu janjimu bahwa engkau akan pegang aku dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ajari putra-putri kita dan ajari diri kita sendiri juga untuk punya yang namanya janji Tuhan. Tapi kalau kembali ke sini, apakah kita cukup ketika sudah dapat janji Tuhan itu? Apakah kita masih seperti orang-orang di zamannya Yeremia yang sudah dapat nubuatan bahkan ini dari Tuhan, tapi nggak punya cukup iman untuk percaya sampai dengan janji itu menjadi kenyataan? Ya, saya sungguh berdoa semoga mulai malam ini, saat Anda dan saya mendengar firman Tuhan, membaca, lalu merenungkan peringatan-peringatannya, dan mencatat janji-janjinya, Tuhan memberi Anda dan saya itu yang namanya a humble heart, kerendahan hati. Untuk apa? Untuk mau mencatat yang Tuhan katakan itu, tidak sekedar mencatat di buku kita atau di komputer kita, di laptop atau iPad kita, tetapi mencatatnya di hati kita. Ya, dan bersegera gitu. Untuk juga jangan seperti orang di zamannya Mika yang tidak mau taat, tapi bersegera untuk taat gitu. Ya, untuk bersegera untuk taat, menaati apapun yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Ya, untuk kita lakukan atau untuk kita tidak boleh melakukannya, jangan melakukannya, dan tidak menundanya. Ya, dan tidak menundanya. Dan pastinya saya berdoa juga supaya Anda dan saya diberinya iman, diberi oleh Tuhan iman yang cukup kuat untuk mempercayai apa yang harus kita percayai, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya pada waktunya yang sempurna. Siapa mau sepakat dan mengaminkan doa saya malam hari ini? Tulis sepakat, amin, amin, amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dan dengan ini kita selesai sesi serial Before Christmas yang pertama. Nanti akan ada Before Christmas seri yang bagian yang kedua yang setelah evening tea. Tetapi malam hari ini saya ingin sungguh-sungguh mengajak Anda, siapa di antara Anda yang sungguh-sungguh mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidup Anda. Amin ya. Nah, kita malam hari ini akan menyanyikan satu lagu yang sudah lama, dulu sering dinyanyikan di HOTK. Waktu kita masih onsite sekian tahun lalu ya. Lagu ini keren banget gitu ya, karena dari judulnya aja sudah keren. I expect a miracle today ya. Bukan tomorrow, bukan lusa, bukan tahun depan. I expect a miracle today. Ya, nah siapa dari Anda yang sungguh-sungguh kepingin, yang mau berkata I expect a miracle today? Ya, kalau Anda mau, Anda ikuti dengan saya dan Pak Gana, kita nyanyikan lagu ini. Nanti saya akan menjelaskannya sebelum kita menyanyikan lagu ini. Ya, yuk mari sama-sama kita nyanyikan I expect a miracle today. Ya, lagu ini kata-katanya, liriknya bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah I expect a miracle today. Rasanya nggak ada orang yang nggak mau ya. Tapi dikatakan there's healing in the name of Jesus. Ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus, healing in the touch of Jesus ya. Dalam sentuhannya Tuhan Yesus. One touch of his hand will lift you body, mind, and soul. Akan kalau kita dapat satu sentuhannya Tuhan Yesus aja beres semuanya ya. Believe him for his power can free you. Bisa membebaskan kita. Praise him for his mercies towards you. Kasih karunia-Nya itu memang buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya itu. Thank him for his love. His longs to make you fully whole. Tuhan itu mau, karena kasihnya itu Tuhan pengen kita itu mengalami hidup yang seperti di Yohanes 10 ayat 10. Ya, yang kepenuhan semuanya. Lalu
Just one touch from the master hand, just one word, he has full command. Have faith in what he wants to do is all he asks of you. Ya gitu. Jadi cukup sebetulnya satu sentuhannya dari Tuhan Yesus. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan kuat ya sampai dengan nanti yang di bawahnya. For with God nothing is impossible. Tidak ada yang impossible bersama dengan Tuhan. It's not possible to be impossible. Malah nggak mungkin untuk jadi nggak mungkin gitu ya. And with God every promise shall come true. Dengan Tuhan itu, bersama Tuhan itu, semua janjinya itu pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa apapun dia bisa lakukan. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Saya sungguh-sungguh ingin kita menyanyikan lagu ini keluar dari hati kita sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya. Diawali dari sebuah janji dan janji itu pasti akan Tuhan tepati. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan kuat. There's healing in the name of Jesus. Healing in the touch of Jesus. One touch of his hand will leave you, body, mind, and soul. Believe him, for his power can free you. Praise him for his mercies towards you. Thank him, for his love belongs to make you fully whole. Just one touch from the Master's hand, just one word. He has full command. Have faith in what he wants to do is all he asks of you. Believe him, for his power can free you. Praise him, for his mercies towards you. Thank him, for his love he longs to make you fully whole. Mari kita katakan keluar dari hati kita. I expect a miracle today. Nothing is impossible for those who believe and say, I believe God's words is still the same. I expect a miracle
expect a miracle today. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, bagus banget Bapak Ibu Saudara. Semoga ini tidak hanya menjadi nyanyian kita, tetapi menjadi deklarasi iman kita. Bahwa kita percaya Tuhan, firman Tuhan itu masih sama. Ya, sampai dengan hari ini. Diucapkan kapanpun, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan nothing is impossible for those who believe and say. Ya kan? Makanya saya mengajari ibu-ibu, bapak, saudara semuanya untuk memperkatakan apa yang sudah menjadi janji Tuhan. Jangan cuma kita angguk-angguk saja dan tulis-tulis, tetapi for those who believe and say. Ketika Anda dan saya mempercayainya, kita harus memperkatakannya. Ya, karena semuanya itu diawali dari sebuah janji. Ya, makanya janji Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati di dalam doa, ya, dan kita mau mempersembahkan yang terbaik juga, persembahan hidup kita, persembahan dari hati kita. Sungguh-sungguh kita mau hadapkan hati kita dulu ke hadapan Tuhan. Ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bersyukur untuk malam hari ini. Apa yang Engkau taruh di dalam hatiku sudah aku sampaikan. Dan biar Engkau yang memberikan pertumbuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini. Biar Tuhan kami semua tahu untuk sungguh-sungguh memegang apa yang menjadi janji-Mu. Karena semuanya diawali dari sebuah janji. Dan janji Tuhan itu adalah sempurna. Janji Tuhan itu adalah murni. Dan biar Tuhan kami sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa apa yang sudah pernah Tuhan janjikan tidak mungkin akan kembali kepadamu dengan sia-sia sebelum melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Biar firman-Mu ini Tuhan terus kami dengar dan itu menumbuhkan iman di dalam hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan ketika Engkau mengatakan sesuatu di dalam hidup kami, Engkau pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas. Ajari kami Tuhan untuk wait expectantly. Kami menunggu dengan sungguh-sungguh penuh harapan dan kami tidak menjadi kecewa. Tetapi kami terus Tuhan percaya dan mau pegang janji-Mu. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Kami tahu Tuhan bahwa penguasa dunia ini, yaitu si ular tua itu, selalu membuat kami patah semangat. Selalu ingin membuat kami tawar hati. Karena dengan tawar hati, kami tidak pernah bisa mencapai apa yang menjadi destiny yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami. Tetapi malam hari ini, dengan lagu ini Tuhan, dan dengan firman yang kami dengar malam hari ini, kami mau seperti Daud, kami mau kembali menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. All things He can do. Semuanya Tuhan, Engkau bisa melakukannya. Itu sebabnya apa yang sudah Engkau janjikan pasti akan menjadi kenyataan. Kami tidak mau tawar hati dan kami mau tetap punya sukacita di dalam perjalanan kami menantikan janji-Mu itu menjadi ya dan amin di dalam hidup kami. Dan ajari kami tidak mendengar suara-suara dari si jahat itu. Tetapi kami boleh memfokuskan telinga kami dan juga telinga hati kami hanya kepada janji-Mu, hanya kepada perkataan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini Engkau boleh mengingatkan kami tentang banyak hal. Dan biar kami bersegera memiliki hati yang taat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami mau meletakkan persembahan terbaik kami kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Biar Engkau Tuhan yang melihat hati kami ini, Engkau yang memberkati kami lipat kali ganda, 30, 60 sampai 100 kali ganda. Dan biar apa yang kami letakkan di mezbah-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh dipakai untuk menyiarkan, untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun Tuhan yang perlu mendengarkannya lewat YouTube ini Tuhan dari HOTK Ministry. Dan biar Engkau yang sungguh-sungguh menjangkau setiap hati dan memanggil setiap hati untuk berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sungguh mau mempersiapkan diri kami Tuhan sebelum Natal nanti tiba, sebelum year end nanti tiba. Dan biar Engkau yang terus Roh Kudus yang terus mempersiapkan hati kami. Dan malam hari ini biar Engkau juga yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua. Dan Engkau yang menyinari kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan biar
kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hidup kami mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari semua yang diberkati malam hari ini, mari semua yang sungguh percaya, nothing is impossible with God. Mari kita katakan sama-sama amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa besok Jumat depan itu ada evening tea, ya. Jadi bukan sesi dunamis tetapi evening tea. Apa yang akan dibahas nanti pasti ada broadcastnya. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga dan bersama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.